hasilkan informasinya. Ya, silakan teman-teman kalau ingin direkam. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi sama seperti materi sebelumnya, ada pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian. Nah, untuk data mobilitas dan mortalitas pasien ini, teman-teman nanti akan berkaitan dengan yang namanya SIRS, ya, Sistem Informasi Rumah Sakit. Mungkin ini sudah pernah disampaikan mungkin ya oleh Pak Basirun terkait materi SIRS ya. Ada RL 1, 2, 3, 4, sampai dengan RL 5. Untuk data morbiditas dan mortalitas pasien itu ada di RL 4. 4A dan 4B ya. Morbiditas mortalitas untuk rawat inap dan rawat jalan ya. Nanti mengarahnya ke sana teman-teman. Nah, untuk pengumpulan datanya ya teman-teman, untuk morbiditas dan mortalitas itu dikumpulkan mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember setiap tahunnya ya. Jadi data itu terus dikumpulkan mulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Kenapa? Karena pelaporannya itu adalah per tahun ya, bukan per minggu, per bulan, per 3 bulan, bukan. Pelaporannya adalah per tahun sehingga data itu dikumpulkan mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan itu beruntun gitu ya. Jadi tidak misalkan Januari apa namanya selesai dibuat laporan, tidak seperti itu. Jadi runtun semua dikumpulkan dulu datanya baru diolah. Dan biasanya pelaporannya itu baru di tahun berikutnya. Misal ya teman-teman, sekarang tahun 2024 ya, rumah sakit akan mengumpulkan data morbid dan mortal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 ya. Kapan diolah dan dilaporkannya nanti tahun 2025. Biasanya seperti itu. Dan teman-teman nanti bisa cross check ya atau membenarkan apakah seperti itu ketika nanti teman-teman PKL ya. Teman-teman biasanya kalau PKL tahun 2025 gitu ya, pasti data 2024 tuh masih diolah teman-teman ya. Atau masih baru selesai jadi laporannya. Yang biasanya yang tahun 2023 itu pasti sudah selesai. Biasanya nanti teman-teman akan diberikan data yang seperti itu. Itu nanti teman-teman cross-check benarnya seperti itu. 2024 itu dikumpulkan dulu, 2025-nya baru nanti diolah dan disajikan dalam bentuk laporan. Kemudian teman-teman pengolahan datanya itu ada dua cara ya. Ada yang manual, ada yang komputerisasi saat ini ya. Manual itu biasanya menggunakan formulir begitu ya atau menggunakan kertas. Kemudian komputerisasi itu biasanya sudah menggunakan komputer. Biasanya menggunakan Excel ya. Kebanyakan itu sudah menggunakan Excel yang ada formulasinya. Jadi sudah diformulakan, tinggal enter ya. Jadi angka-angka itu sudah saling terkali, terbagi, tertambah sehingga langsung eh, kesimpulan hasilnya itu sudah langsung ada gitu ya. Bahkan teman-teman terkait penyajian data ya yang dilaporkan secara rutin setiap tahun itu yang berupa grafik tabel, kalau menggunakan Excel itu bisa langsung jadi grafik dan tabelnya ya. Misal sudah ada datanya, kemudian tabel sudah ada, tinggal diklik ya, kemudian dipilih tabel yang mana, kemudian di-insert grafik, tiba-tiba muncullah otomatis grafiknya. Itu sudah terkomputerisasi. Tapi kalau manual, ya itu masih manual mengumpulkan, kemudian menggambar ya teman-teman, itu masih ada. Tapi saat ini sudah berkembangnya teknologi, sehingga pengolahan dan penyajian datanya pun sudah menggunakan komputerisasi. Ada juga yang sudah menggunakan aplikasi bahkan. Jadi tinggal menginputkan di aplikasi apa saja data yang dibutuhkan, kemudian tinggal klik, data langsung muncul ya. Tinggal download laporannya, ada yang bentuk tabel, grafik, dan lain-lain. Gitu ya. Baik, yang pertama terkait pengumpulan data ya teman-teman. Nah, khusus teman-teman untuk morbiditas dan mortalitas ini, pengumpulan datanya ternyata tidak seperti contoh kita sebelumnya ya. Ada yang menggunakan wawancara, ada yang menggunakan observasi, ada yang menggunakan kuesioner ya. Di sini untuk data morbiditas mortalitas itu pengumpulan datanya itu tetap menggunakan data primer ya teman-teman, tetap data utama, tapi bedanya adalah data primer ini berasal dari
dokumen rekam medis. Jadi, dokumen rekam medis di sini itu bisa menjadi data primer atau apa ya, sumber data untuk pengumpulan data, teman-teman. Di luar dari observasi, wawancara, dan juga kuesioner, ya. Kenapa dokumen rekam medis ini bisa menjadi data primer? Karena kan data rekam medis ini pertama belum diolah sama sekali, teman-teman ya. Data-datanya data-data mentah ya, sehingga bisa dikatakan data primer. Nah, kalau sekunder itu seperti apa, Pak? Misalkan, jadi sekunder itu adalah dokumen rekam medis yang sudah diolah, teman-teman. Misalkan sudah jadi laporan ya, atau sudah menjadi apa namanya? eh data-data register atau sensus dan lain-lain itu bisa menjadi data sekunder. Tapi dokumen rekam medis itu karena belum diolah, teman-teman, itu bisa dijadikan yang namanya data primer ya. Kalau laporan kunjungan 10 besar penyakit itu yang namanya data sekunder atau yang sudah diolah ya. Nah, nanti data dari dokumen rekam medis yang jadi data primer kemudian kan diolah ya sampai menjadi informasi jumlah penyakit dan juga kematian. Nah, data morbid mortal itulah yang menjadi data sekundernya, gitu ya. Dan data itu dikumpulkan ya sesuai tadi yang saya sampaikan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya. Ya, jadi sumber datanya itu adalah teman-teman dokumen rekam medis. Bukan hanya dokumen rekam medis, tapi dokumen rekam medis yang telah dikodifikasi berdasarkan ICD-10. Ya. Kenapa? Karena data penyakit dan data kematian yang akan diisikan ke dalam SIRS RL4A dan 4B itu memuat kodifikasinya, teman-teman ya. Jadi mulai dari kode A00 sampai dengan kode Z99 itu sudah ada formnya yang perlu diisi oleh seorang perekam medis bagian pelaporan ya untuk melengkapi data morbiditas dan mortalitas ya. Jadi dibutuhkan teman-teman verifikasi atau validasi di sini ya terkait dokumen rekam medisnya apakah kodifikasinya itu sudah valid benar begitu ya sesuai dengan ICD-10 ya. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan ketika nanti diminta misalkan bekerja begitu ya, atau praktek ya mengumpulkan data penyakit misalkan. Nah, itu teman-teman harus cek dulu dokumen rekam medisnya sudah di-coding atau belum ya. Kalau belum silahkan dikembalikan terlebih dahulu untuk bisa dilengkapi. Kalau tidak ada codingnya maka tidak akan bisa untuk proses pengolahan datanya. Karena apa? Karena nanti tidak bisa menuliskan penyakitnya misalkan tipoid gitu misalkan teman-teman ya. Kemudian berapa kodenya itu tidak bisa mencantumkan kodenya ada di mana gitu ya. Misalkan penyakitnya apa hipertensi ya, kodenya berapa I10 nanti tidak bisa menyertakan kodenya gitu ya. Jadi sumber data yang utama di sini adalah dokumen rekam medis beserta kodifikasinya. Ya. Baik, saya masuk ke pengolahan data. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa pengolahan data saat ini itu ada dua macam ya. Ada yang manual, ada yang komputerisasi ya. Jadi pengolahan data itu merekap data-data teman-teman sudah dikumpulkan, ya nanti akan dibuat tabel grafiknya. Secara manual itu masih ada ya, dikumpulkan datanya direkap di form, kemudian digambar, gambar tabel, gambar grafik itu masih ada. Nah, ada yang komputerisasi ya, semua data itu dientrikan di komputer atau biasanya menggunakan Excel ya, kemudian tinggal dibuat rumusnya ya, kemudian tinggal di blok ya, kemudian kita insert tabel ataupun insert grafik, sudah otomatis muncul gitu ya teman-teman. Nah, kadang teman-teman beberapa sumber ya menyatakan bahwa rekapitulasinya itu boleh dilakukan secara mingguan ataupun nanti dilaporkan secara triwulan ya. Ini bukan laporan untuk morbid mortalnya teman-teman. Kalau laporannya itu nanti akan atau dilaporkan di akhir tahun. Tapi untuk pengolahan datanya ya itu biasanya dibuat rekapitulasinya mingguan atau triwulan ya.
agar nanti di akhir tahun ya itu tidak terlalu banyak data yang harus diolah ya. Kadang seperti itu, ada yang per minggu, per triwulan, per bulan itu direkapitulasi ya, agar tidak menumpuk di akhir tahun. Nah, ini teman-teman. Nah, ada formulir teman-teman yang perlu diolah ya, yang ada di SIRS ya, SIRS 2011 terkait RL4A dan RL4B, yaitu formulir data keadaan morbiditas mortalitas pasien rawat inap dan juga di pasien rawat jalan. Itu dibedakan teman-teman ya. Penyakit dan kematian rawat jalan, penyakit kematian di rawat inap itu dibedakan ya. Nah, ini adalah langkah pengolahan data, teman-teman. Jadi perlu tahu ya apa saja langkah-langkah pengolahan data. Kalau tadi pengumpulan data teman-teman sudah tahu ya, mulai dari observasi, wawancara, kuesioner, ditambah lagi sekarang ada yang namanya sumber data berupa dokumen rekam medis ya. Nah, ini bisa bisa teman-teman gunakan ketika nanti misalkan melakukan atau mengerjakan laporan tugas akhir ya. Judulnya terkait misalkan apa ya, keakuratan kodifikasi rekam medis gitu ya. Nanti sumber datanya apa ya, dokumen rekam medisnya. Jadi rekam medisnya dicek apakah sudah valid atau belum gitu ya. Itu bisanya seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman nanti judulnya misalkan faktor-faktor yang menyebabkan keakuratan dokumen rekam medis ya, berarti sumber datanya bukan hanya rekam medis saja, tapi apa? Wawancara. Karena mencari faktor penyebabnya dengan bertanya kepada informan atau responden. Tuh ya. Baik, langkah-langkah pengolahan data ya. Yang pertama ada yang namanya editing, teman-teman, atau memeriksa data. Jadi dari data-data yang sudah dikumpulkan dari dokumen rekam medis itu, kita periksa ya. Tadi seperti saya sampaikan ya, diperiksa untuk apakah diagnosa dari penyakit atau apa namanya penyebab kematiannya itu sudah dikodifikasi atau belum ya. Kalau belum teman-teman ya itu perlu kita kembalikan sehingga data-data yang akan diolah itu sudah valid ya. Nah, itu tugas kita. Misalkan kita sebagai petugas pelaporan, kita tugasnya adalah memverifikasi ya, meriksa data dulu. Oh, ternyata datanya itu ada yang belum di coding gitu. Misalkan kita kembalikan, kalau sudah kita masukkan datanya. Kita koreksi dulu. Apakah codingnya itu sudah benar atau belum gitu ya. Itu adalah tugasnya di editing. Nah, kalau teman-teman misalkan pengolahan datanya, pengumpulan data menggunakan wawancara ya, berarti daftar pertanyaannya yang sudah ada dan juga jawabannya kita kumpulkan. Kemudian kita cocokkan. Ini jawaban ini itu masuk ke poin mana, jawabannya masuk ke poin mana gitu ya. Apakah sudah lengkap respondennya? Oh, ternyata respondennya ada 9, ada 2 responden belum menjawab ya. Maka kita koreksi lagi, kalau ada yang belum kita bertanya lagi kepada respondennya. Itu. Langkah kedua adalah coding atau pemberian kode ya. Jadi misalkan teman-teman ada yang menggunakan klasifikasi, misalkan memberi angka 1 untuk jenis kelamin laki-laki, 2 untuk perempuan gitu ya. Atau kadang-kadang teman-teman ada yang seperti ini. Untuk kepuasan misalkan, apakah Anda puas dengan waktu tunggu di unit rekam medis misalkan. Misalkan ya 0 untuk sangat tidak setuju misalkan, 1 tidak setuju misalkan, 3 cukup ya, 4 setuju, 5 sangat setuju. Itu adalah kategori atau pemberian kode ya. Biasanya seperti itu. Ketiga adalah tabulasi atau biasanya disebut penyusunan data, entry maupun cleaning ya. Jadi ini adalah tahap terakhir teman-teman untuk penyusunan data yang sudah di-editing, di-coding gitu ya, dan juga sudah dibersihkan data-datanya sehingga data ini sudah siap untuk diolah menjadi grafik maupun tabel ya. Yang itu merupakan adalah penyajian datanya ya. Jadi penyajian data morbiditas dan mortalitas ini itu disajikan dalam bentuk grafik ataupun tabel ya. Kalau kita lihat teman-teman di dalam SIRS maupun kalau teman-teman lihat profil
kesehatan atau rumah sakit biasanya kebanyakan menggunakan tabel ya untuk penyajian datanya. Dan teman-teman, dari hasil morbid dan mortal ini biasanya ada informasi yang paling penting dan sangat digunakan oleh rumah sakit, puskesmas maupun dinas kesehatan, yaitu adalah ranking 10 besar penyakit ya. Yang mana data-data ini itu sangat diperlukan untuk pengambilan keputusan ya. Misalkan ranking 1 di Kota Malang, kalau teman-teman lihat ya di profil kesehatan Dinkes Kota Malang itu adalah penyakit apa ISPA ya. Berarti eh, program-program yang harus diunggulkan dari pemerintah Kota Malang dan Dinas Kesehatan adalah bagaimana mencegah penyakit ISPA. Ya. Atau nomor 2-nya ada terkait diabetes mellitus. Ya. Bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan agar penyakit DM ini bisa diatasi atau meminimalisir gitu ya. Itulah gunanya untuk pengambilan keputusan. Nah, ini teman-teman ya, bentuk formulir kalau teman-teman sudah pernah membuka SIRS ya tahun 2011. Bentuknya tabel, teman-teman. Nah, ini yang diperlukan tadi ya, yang saya sampaikan. Ada kodifikasinya. Mulai A00 sampai dengan Z99. Maka dari itu, kalau tidak ada codingnya, maka petugas bagian pelaporan rekam medis tidak bisa mengisikan datanya. Pun juga terkait dengan data penyebab ya, external cause ini juga perlu dilengkapi ya. Kalau memang ada misalkan kecelakaan dan lain-lain ya itu harus dilengkapi external cause-nya. Pun juga sama dengan data tadi, data kematian mobilitas ya untuk rawat inap, kemudian ada mobilitas juga untuk pasien rawat jalan. Nah, kemudian ini ada lagi teman-teman, ini saya dapatkan dari rumah sakit di Jogja ya. Karena saya akses di websitenya muncul ya, terkait 10 besar penyakit pasien rawat inap 2021 ya. Jadi 10 penyakit ini itu adalah digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Apakah penyakit-penyakit ini bisa ditangani, dicegah ya di daerah sekitarnya gitu. Biasanya tugasnya adalah untuk pengambilan keputusan. Ini untuk 10 besar penyakit pasien rawat jalan. Oke, gitu teman-teman untuk materi kita yang pertama ya. Baik, teman-teman, sekarang saya minta teman-teman untuk membuka Google Classroom-nya ya, untuk teman-teman mengisi kuisnya ya. Sebentar, saya tadi 8.45, saya majukan jamnya ya agar teman-teman sudah bisa mengakses. Oke, silakan teman-teman mengerjakan, mau sambil buka buku, buka PowerPoint, cari di Google, monggo silakan ya. Yang penting teman-teman mengerjakan semua. Sebentar. Pertanyaannya 5, teman-teman silakan bisa diisi ya, sebentar. Saya edit kembali yang ada di GC agar teman-teman bisa segera mengisi. Dan kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Sambil ini ya teman-teman, diingatkan teman-teman yang lain yang khawatirnya belum hadir atau masih ketiduran ya, karena juga sekarang waktu tanggal merah hari libur, tolong PJ ketua kelas mengingatkan ya teman-teman yang belum hadir. Sambil dicek berapa yang belum hadir ya teman-teman untuk diingatkan. Kalau saya Baik teman-teman, sudah dibuka GC-nya, sudah munculkah kuisnya teman-teman untuk TM12? Coba dicek. Sudah munculkah kuisnya? Ada yang membuka? Izin menjawab sudah, Bapak. Ya, sudah, silakan teman-teman bisa mengisi ya. Saya beri waktu 10 sampai 15 menit ya. Silakan sambil mengisi terlebih dahulu. Baru nanti kita lanjut untuk materi berikutnya.